akan mempercepat. Nah, peningkatan suhu ini akan mempercepat reaksi fotokimia. Kemengaruh juga siklus hidrologi. Udara yang lebih hangat tadi menampung lebih banyak uap air, sehingga meningkatkan jumlah radikal hidroksil, sehingga akan membuat untuk beberapa daerah yang harusnya tidak sedang dalam musim penghujan, dia akan eh, turun hujan. Kemudian di beberapa daerah juga akan terjadi cuaca yang ekstrim, seperti angin, kemudian badai, kemudian sampai bisa terjadi hujan yang berhari-hari, kemudian terjadi bencana alam. Jadi sebenarnya kita mulai menggali kuburan kita sendiri tanpa kita sadari. Slide. Jadi Indonesia termasuk berjasa sekali dalam perubahan iklim yang terjadi di dunia. Yang pertama, emisi karbon global 2024, total emisi CO2 dari bahan bakar fosil mencapai 37,4 miliar ton, meningkat sekitar 0,8% dibandingkan 2023. Nah, Indonesia di sini menduduki peringkat keempat. Jadi Korea masih kalah dengan kita, kita masih menang ya, karena kita posisi keempat. Kemudian, evidence yang kedua, pada prediksi 2050, maaf, 2050 produksi sampah padat perkotaan global itu akan meningkat dari 2,1 miliar ton di 2023 menjadi 3,8 miliar ton, dan pada tahun 2020 biaya langsung pengelolaan sampah secara global juga meningkat, dan Indonesia kembali menduduki peringkat keempat. Indonesia adalah negara dengan konsumsi energi primer 15 terbesar dunia. Didorong oleh jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian industrialisasi yang pesat, tetapi konsumsi energi per kapitanya masih jauh di bawah rata-rata global atau Asia, yaitu 1,4 megawatt per orang untuk energi listrik. Slide. Dengan fakta yang di atas, kemudian apa yang sudah dilakukan global, yaitu global dalam Paris Agreement, ini adalah puncaknya, 12 Desember 2015 melalui UN dalam Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang dihadiri 194 negara. Ini membahas mengenai kenaikan suhu global dan eh, mencoba memberikan target atau batasan bahwa untuk peningkatan suhu udara idealnya 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, dan harus bisa dicapai paling lambat tahun 2025. Berkurang 43% pada 2030. Jadi prioritasnya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, kemudian adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta mobilisasi pendanaan iklim. Tujuan untuk 2050 yaitu mencapai net zero emission. Artinya jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer harus sama dengan jumlah yang harapan alami seperti hutan atau teknologi penangkapan karbon buatan. Slide. Sebelum Paris Agreement, Indonesia ternyata sudah mempunyai landasan undang-undang mengenai lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian perubahan iklim. Ada beberapa peraturan pemerintah juga, peraturan menteri yang dikeluarkan.
Dan Indonesia sudah memberikan target pada 2030 Indonesia berkom 31,89% dengan upaya sendiri atau hingga 43,20% dengan dukungan internasional dibandingkan dengan skenario bisnis as usual. Kemudian untuk strategi sektoral, fokus utama meliputi transisi energi, efisiensi sektor transportasi dan industri, serta pengelolaan and other land use net sink 2030. Dan untuk target Indonesia yaitu adalah di net zero emission 2060 atau akan diusahakan kurang dari 2060. Untuk di sektor kesehatan, melalui keputusan Menteri, pemerintah eh, mengeluarkan rencana aksi nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan tahun 2025 sampai dengan 2030 dengan dua strategi utama yaitu surveillance dan analisis kerentanan terhadap perubahan iklim. Baik. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan di layanan primer, kita juga hidup di satu lingkungan di sekitar wilayah kerja kita. Kemudian kita juga berhadapan dengan terjadinya perubahan iklim dan efek yang ditimbulkan. Jadi kita memerlukan suatu strategi untuk dapat menghadapi perubahan iklim ini. Slide. Strategi yang pertama yaitu adalah identifikasi potensi bahaya atau hazard, yaitu identifikasi di lingkungan fasilitas kesehatan untuk kemungkinan terjadinya peristiwa fisik, tren, atau dampak fisik yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti bahaya yang dikait atau dipicu oleh suhu, karena perubahan iklim dia akan membuat suhu menjadi lebih panas atau lebih dingin. Kemudian air, peningkatan permukaan air laut, kemudian angin, jadi pergerakan angin yang sangat kuat seperti puting beliung, kemudian kepadatan dan penurunan kualitas tanah, ini sangat mengancam ketahanan pangan, kemudian pergeseran struktur lempeng bumi, ini akan mengakibatkan gempa bumi, kemudian bencana alam tsunami. Slide. Kemudian identifikasi kerentanan atau vulnerability, yaitu yang pertama identifikasi potensi peningkatan angka penyakit menular, baik itu penyakit menular melalui saluran nafas, kemudian penyakit yang dibawa melalui vektor, kemudian yang kedua tekanan panas atau heat stroke, kemudian kekurangan gizi atau malnutrisi, kemudian menurunnya kualitas udara dan air bersih, kemudian pemukiman yang aman, kemudian munculnya masalah kesehatan mental dan emosi yang sangat rentan terjadi pada perubahan iklim. Kemudian identifikasi terhadap kualitas dan kesinambungan sistem kesehatan nasional. Slide. Ketiga yaitu melalui penguatan internal fasilitas kesehatan, kemudian dengan masyarakat dan lintas sektor, yaitu meliputi tata kelola dan kepemimpinan dengan cara advokasi, kemudian koordinasi eh, kepada lintas sektor di sekitar wilayah kerja,
Kemudian peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, kemudian pemantauan resiko terhadap secara terpadu dan peringatan dini, kemudian penguatan determinan kesehatan lingkungan, seperti tersedianya saluran pembuangan air limbah, kemudian sumber air bersih, sarana air bersih, jamban sehat, dan akhirnya penguatan pembiayaan sistem kesehatan. Slide. Yang terakhir, last but not least, ini adalah salah satu hal yang sangat murah sekali kita lakukan dan sering kita lakukan, yaitu memberikan promosi kesehatan untuk menghadapi perubahan iklim. Mengenai yang pertama adalah transisi ke sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi kita ganti ke dari sumber energi yang berasal dari fosil ke yang bisa dapat diperbarui. Kemudian menggunakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, memperluas area hijau, memilih berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengubah limbah industri dan komersial menjadi sumber daya bernilai guna melalui reduce, reuse, and recycle. Kemudian yang keempat, mendidik masyarakat lokal tentang kehidupan berkelanjutan dan kesiapsiagaan darurat. Kelima, menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi, seperti eh, lampu yang dengan tenaga surya, kemudian geotermal, tenaga atau tenaga panas bumi, kemudian mengkonsumsi lebih banyak makanan nabati berbasis tanaman untuk mengurangi limbah makanan melalui pengomposan atau dekomposisi. Kemudian yang ketujuh, mengubah kebiasaan membeli barang secara berlebihan dengan cara memilih barang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial. Slide. Belum? Oh, kemudian kesimpulannya, yang pertama, ancaman dari dampak perubahan iklim sekarang sudah ada di depan mata, bukan besok atau nanti sore, tapi sekarang. Kemudian, dan ini merupakan tanggung jawab bersama untuk melakukan upaya mengurangi akumulasi hasil aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan tingkat primer harus mampu menjalin kerjasama dengan lintas sektor, masyarakat, badan usaha, baik milik pemerintah dan swasta, dan organisasi kemasyarakatan di sekitar wilayah kerjanya untuk dapat bersama-sama mengurangi dampak perubahan iklim, mengurangi polutan, dan hasil aktivitas baik pribadi, rumah tangga, dan industri. Yang terakhir, upaya mawas diri dan kesiapsiagaan juga harus disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Slide. Ini ada satu jargon, yaitu Our climate is changing, why aren't we? Saya kira itu, terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Yodan Pradiksa atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Nah, bagi yang ingin bertanya, kita ada sesi sendiri untuk sesi tanya jawab, tapi bisa ditulis di dalam kolom chat Zoom-nya ya. Nanti kita ada diskusi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua dengan tema identifikasi dan penanganan kasus terkait perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Dr. Diana. Kepada Dr. Diana, kami persilakan.
Baik, terima kasih Dokter Ariana. Apa suara saya cukup terdengar jelas? Baik, terima kasih. Em, saya minta bantuannya Dokter Nurul untuk share screen. Baik kali, untuk eh, materi yang diberikan kepada saya adalah mengenai identifikasi dan penanganan kasus terkait perubahan iklim. Saya Dokter Diana, saya bertanggung jawab di sebuah klinik swasta di Jakarta Pusat. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyadari satu hal yang sebenarnya sudah disebutkan tadi oleh Dokter Yordan, bahwa perubahan iklim ini bukan lagi isu masa depan, tapi isu tentang perubahan iklim itu sudah ada di ruang praktek, sudah ada di dalam klinik yang tempat kita berada, di pasien-pasien yang memang kita temui setiap hari. Dan hari ini kita akan mencoba mengenali dan menangani serta mencegah dari dampak kesehatan. Memang untuk perubahan iklim yang kami angkat disesuaikan dengan yang dialami saat ini, yaitu mengenai heat wave. Ini adalah beberapa data yang sebenarnya sudah disebutkan oleh rekan saya, Dr. Yordan, sebelumnya, di mana bisa kita bayangkan bahwa bumi kita sekarang suhunya sudah lebih panas 1,45 derajat dibandingkan tahun 2023, dibandingkan baseline pada pra-industri, di mana 2023 memiliki rekor tertinggi suhu terpanas. Dan setiap orang di dunia ini rata-rata mengalami 50 hari tambahan paparan panas yang berbahaya atau yang ekstrim, itu setiap tahunnya. Dan kematian lansia juga eh, terdampak, di mana kematian lansia akibat panas meningkat sampai 167% dibandingkan tahun 90-an. Dan yang mau saya tekankan di sini bahwa apa yang akan sering kita lihat di klinik saat terjadi gelombang panas atau heat wave adalah kasus-kasus heat exhaustion dan heat stroke. Kemudian ada eksaserbasi penyakit kronis, di mana pasien-pasien penderita dengan hipertensi, DM, dan gagal jantung sudah menjadi sasaran yang perlu diperhatikan. Kemudian ada risiko untuk dehidrasi pada lansia dan juga anak-anak, serta ada efek-efek obat yang harus diperhatikan dan beberapa jenis penyakit yang semakin meningkat akibat gelombang panas, yaitu DBD dan leptospirosis ISPA ataupun pencernaan. Ini adalah saya mau memperlihatkan bahwa eh, panas itu tidak langsung membunuh, datang perlahan, dimulai dari kram panas, kemudian ada tanda-tanda edema atau bengkak yang sering dianggap sepele. Kemudian jika semakin berat, gejalanya akan semakin berat seperti heat syncope, juga ada bisa pingsan ataupun kaku karena panas. Kemudian bila meningkat didiamkan lagi, maka akan meningkat sampai gejala yang kita sebut heat exhaustion, atau di mana di sini sudah derajatnya sedang. Kemudian bisa naik sampai ke heat stroke yang bisa mematikan dan memiliki gejala yang paling berat. Di mana kita bisa lihat pada heat exhaustion, gejala-gejala yang sering muncul adalah lemah, pusing, mual, sakit kepala, berkeringat, kulit lembab dan dingin. Ini yang akan nanti menjadi pembeda dengan heat stroke. Kemudian suhu tubuh meningkat tanpa gangguan susunan saraf pusat, bisa berlanjut ke heat stroke jika tidak ditangani. Pada saat kondisi atau tahap heat stroke, maka yang terjadi adalah suhu inti tubuh mencapai lebih dari 40 derajat dengan gangguan susunan saraf pusat, yang paling sering adalah penurunan kesadaran. Bisa terjadi kejang atau bahkan sampai masuk ke dalam kondisi koma, di mana yang khas sekali pada heat stroke adalah gejalanya kulit panas tetapi kering jika basah. Mungkin, tapi yang klasik adalah kondisi kulitnya kering. Sehingga ini kondisi heat stroke masuk di dalam status emergensi medis yang membutuhkan waktu pendinginan secara cepat. Mari kita bedakan antara heat exhaustion dan heat stroke dan juga infeksi, karena infeksi yang saya angkat menjadi pembeda karena sama-sama demam atau sama-sama ada peningkatan suhu tubuh, padahal penanganannya ini sangat berbeda. Sehingga itu saya buatkan sebuah tabel untuk membedakan, di mana kita bisa melihat pada suhu tubuh mungkin terlihat masih kurang lebih sama, bahwa ada peningkatan suhu tubuh dari heat exhaustion, heat stroke maupun infeksi. Namun pada heat stroke, suhunya lebih dari 40 derajat, seringnya di 41 derajat Celcius. Kemudian pada kulit kita bisa bedakan bahwa pada heat exhaustion bisa
basah dan berkeringat, dingin, pucat, berkeringat deras, pada heat stroke pasiennya ini justru tidak berkeringat kering. Pada infeksi bisa hangat dan tapi masih berkeringat. Kemudian riwayat paparan panas pada heat exhaustion dan heat stroke tentu saja lebih jelas bahwa pada pasien-pasien yang memang pada orang-orang yang terpapar atau kerja di outdoor ruangan tanpa AC yang memang memiliki resiko terpapar panas itu tinggi, maka kita harus curigakan dulu ke heat exhaustion atau heat stroke. Kemudian untuk keringat masih sudah saya sebutkan tadi, dan untuk kesadaran pada heat stroke biasanya sudah mulai ada gejala-gejala susunan saraf pusat seperti bingung atau mengigau, bicara pelo atau bisa kejang bahkan sampai koma. Untuk infeksi dan heat exhaustion masih sadar orangnya. Kemudian untuk nadinya heat exhaustion cepat dan kuat, heat stroke cepat dan lemah. Pada infeksi biasa bisa kuat ataupun lemah tergantung tahap derajat infeksinya. Kemudian untuk tekanan darah bisa turun drastis pada heat stroke sehingga mencapai kondisi syok. Untuk lokasi nyeri bisa berupa kram otot untuk heat exhaustion. Kemudian heat stroke bisa mengalami sakit kepala hebat atau tidak ada nyeri lokal. Kalau infeksi biasa ada nyeri lokal sesuai dengan lokasi infeksinya. Untuk mual muntah bisa ada pada heat stroke. Bisa ada pada heat stroke. Sebentar. Masih di tabel? Belum, di tabel. Sebelum ini? Oke. Kemudian untuk respons terhadap antipiretik, pada heat exhaustion dan heat stroke, inilah yang sangat membedakan, di mana saya sebutkan penanganannya bisa sangat berbeda. Karena itu penting sekali kita mengenali tanda-tanda cepat yang membedakan antara kasus karena heat wave ataupun kasus karena infeksi biasa. Heat wave, maka dengan pemberian antipiretik itu tidak akan respon. Beda dengan ada infeksi biasa yang bisa turun atau merespon dalam 1-2 jam, maka pada heat stroke ataupun heat exhaustion tidak bisa. Sedangkan penanganan untuk pendinginan suhu itu butuh lebih cepat pada heat exhaustion dan heat stroke. Karena itu kita harus bisa membedakan sekilas untuk bisa menangani secara cepat. Untuk laboratorium bisa ada peningkatan atau kelainan pada heat stroke dan heat exhaustion, begitu juga pada infeksi, namun parameter yang berbeda akan memperlihatkan perbedaannya. Untuk penanganan heat exhaustion, tata laksana bisa kita pindahkan dulu ke tempat yang sejuk atau ber-AC, kemudian hentikan aktivitas fisik yang sedang dilakukan, dan bisa kita berikan rehidrasi oral dengan cairan isotonik atau yang paling mudah dengan air putih juga cukup. Kemudian bisa dikompres dingin, jangan lupa tidak di dahi tapi di leher, ketiak, dan selangkangan, di mana tempat-tempat tersebut adalah terdapat pembuluh darah besar, sehingga mempercepat proses pendinginan dari orang tersebut. Kemudian harus dimonitor tanda vital dan kesadaran jika memungkinkan. Kalau di tempatmu mungkin bisa dengan nadi yang diperiksa dan kesadaran tentu saja kita bisa periksa. Kemudian rujuk ke rumah sakit jika tidak membaik dalam 30 menit. Untuk kasus-kasus heat stroke, karena ini merupakan kasus emergensi, maka yang kita lakukan agak sedikit berbeda dengan heat exhaustion, yaitu kita harus melakukan seperti bantuan hidup dasar. Mungkin kalau yang sudah pernah dapat trainingnya, yaitu kita harus memanggil bantuan dulu atau aktivasi emergensi. Kemudian yang harus kita lakukan adalah cool first, baru transport second. Ini adalah golden hour yang harus kita pertahankan bahwa pasien tersebut harus segera didinginkan. Bisa dengan air dingin atau air es, metode tercepat. Jika tidak tersedia, maka bisa dengan kipas atau dengan cooling, evaporasi. Dan target suhunya kalau bisa dicapai kurang dari 38,9 dalam 30 menit. Jika memungkinkan, yaitu pasiennya mungkin pas di depan klinik gitu ya, bisa dipasangkan IV line, kemudian monitor EKG dan produksi urinnya. Ini adalah saya ambil untuk kira-kira kita kalau kebutuhan cairan sehari sebenarnya itu kita perlu berapa. Karena kekurangan cairan juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya heat stroke ataupun heat exhaustion. Mungkin untuk yang
Saya lihat kira-kira mungkin sekitar usia yang ikut ini sekitaran 31 sampai 35. Saya ambil yang tengah ya, mungkin ada yang di bawah 30. Kita ambil 31 sampai 35. Dengan saya anggap karena staf-staf klinik, maka ada pekerjaan office work, dan juga sebagian ada di moderate karena mungkin lebih banyak, lebih aktif, lebih banyak bergerak. Itu kita pada suhu sekarang ini di mana rata-rata saya lihat untuk siang itu memang sekitaran 31 sampai 30 derajat Celcius di luar. Namun ada suhu yang feels like ya, suhu yang dirasanya itu adalah sampai 37 bahkan 38 derajat Celcius. Sehingga kita membutuhkan maaf itu bukan usia, sehingga kita membutuhkan untuk suhu kita ambil 31-35, kita membutuhkan sekitar 2,6 liter sampai 4,7 liter. Jadi bukan lagi 2 liter seperti edukasi-edukasi minum atau rehidrasi pada umumnya yang biasa, tapi ternyata kita butuh lebih dari itu jika suhunya memang meningkat. Jadi tolong diperhatikan mungkin untuk serta yang ikut webinar kali ini bahwa minum itu harus diperbanyak karena kita saat ini sedang mengalami iklim yang ekstrim panas. Sehingga tidak cukup hanya dengan 2 liter, tapi kalau bisa mudahnya dibagi. Jadi setiap misalnya 30 menit sampai 1 jam bisa pakai minum 200 ml. Kalau kita di luar ruangan tentu saja akan butuh cairan yang lebih banyak lagi. Ini adalah penyakit-penyakit vektor dan infeksi yang meningkat karena perubahan iklim, terutama heat wave, di mana yang pertama tentu saja DBD, seperti yang sudah disebutkan Dr. Nuril sebelumnya, bahwa angka kejadian dari DBD karena perubahan iklim heat wave ini cukup banyak, baik dari peralihan dari saat hujan ke panas maupun saat panas ini, apalagi sekarang juga dalam beberapa hari aja bisa kita lihat ya bahwa panas seharian, kemudian hujan, di mana air kemudian tertampung, kasus-kasus akan semakin banyak. Ini karena suhu hangat juga memperpendek siklus hidup nyamuk, kemudian juga frekuensi akan meningkat 3-5 kali pada suhu lebih dari 30 derajat, dan masa inkubasi virus dalam nyamuk juga lebih cepat. Di mana data di Indonesia kita dapatkan sebanyak 140.000 kasus pada tahun 2023 yang tadi sudah saya sebutkan ada suhu tertinggi, suhu panas tertinggi, didapatkan kasus yang cukup banyak dengan angka mortalitas mencapai 1,2% atau sekitar 1.680 kematian. Di mana kasus pada 2024 juga meningkat dramatis, di mana angka kematian atau mortalitas mencapai 5.040 kematian. Sehingga DBD atau DHF ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan, yang harus kita sangkakan pada pasien yang datang dengan curiga infeksi, demam karena infeksi. Dengan kembali lagi kepada gejala-gejala yang seperti DHF, tapi harus ini menjadi warning kita. Kemudian untuk infeksi saluran cerna juga meningkat, di mana dehidrasi juga menyebabkan penurunan produksi asam lambung, sehingga pertahanan kita terhadap patogen-patogen yang saluran cerna itu menurun. Memudahkan sekali, saya kurang tahu data di KSUI, tapi data klinik saya sendiri menunjukkan bahwa angka-angka diare ini semakin tinggi. Jadi semakin meningkat, semakin ke sini semakin meningkat angka kejadian diare, dan di mana tidak ada perubahan pola makan padahal ya, tapi ternyata karena perubahan iklim ini bisa menyebabkan angka diare juga meningkat. Kemudian selain itu juga ada ISPA yang memang tidak ada habisnya sepanjang tahun. Namun karena perubahan iklim ini juga menyebabkan angka ISPA lebih meningkat di mana dikarenakan virus lebih stabil di udara kering dan panas, dan juga sistem imun kita yang cukup tertekan oleh stres panas atau heat wave. Sehingga terjadi penurunan mekanisme bersih dan kosilier juga akibat dehidrasi, dan mudah terjadi iritasi. Selain infeksi ataupun di mana beberapa kondisi sesuai referensi yang didapatkan bahwa pada pasien dengan skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan juga demensia, efek yang terjadi pada saat heat wave ini ternyata cukup meningkat, di mana pada skizofren risiko rawat inapnya meningkat dan juga sering tidak disadari kejadian dehidrasinya. Kemudian gejala mania juga dapat memburuk pada gangguan bipolar,
serangan panik lebih sering terjadi. Pada depresi, gejala bisa memburuk dan pasien menjadi lebih menarik diri. Untuk kasus-kasus demensia, eh, angka kejadian bahwa risiko pasien ini mengalami delirium atau tersesat itu lebih tinggi karena gangguan orientasi karena kekurangan cairan. Sehingga yang perlu dilakukan di layanan primer adalah pada pasien dengan gangguan jiwa perlu ada pertanyaan tambahan gitu ya. Apakah akhir-akhir ini gejala Anda memburuk atau ada obat-obatan yang diminum rutin? Dan juga jangan lupa untuk mewaspadai efek samping obat psikiatri. Ini mungkin eh, tidak hanya dari meja dokter, tapi juga sampai ke farmasi harus memperhatikan bahwa ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan pada saat terjadi perubahan iklim ini atau pada saat cuaca yang heat wave ini. Ini adalah alur triase kasus yang karena perubahan iklim ini dimulai dari identifikasi di mana jangan lupa ditanyakan riwayat paparan. Ini masih triase yang umum, kemudian diklasifikasikan derajatnya ringan, sedang, berat, dan juga apakah ada kesehatan mental yang terganggu atau hanya sekedar fisik. Kemudian penanganannya juga sesuai protokol spesifik, sesuai diagnosis. Kemudian rujukannya jika terjadi heat stroke atau ada PTSD berat, ini pada kasus-kasus bencana biasanya terdapat kasus-kasus PTSD. Kemudian apabila bahkan sampai gagal organ, maka harus segera dilakukan rujukan atau ke rumah sakit. Dan ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan karena kemungkinan ada perbedaan-perbedaan, namun kembali lagi sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pasien tersebut. Ini adalah pasien-pasien yang rentan saat heat wave. Ini yang mungkin bisa diperhatikan. Pertama adalah obat-obatan yang meningkatkan risiko heat illness. Bisa dilihat bahwa diuretik, hipertensi, atau pada pasien ADHD, kemudian NSAID seperti ibuprofen, diclofenac, kemudian litium, pemakaian insulin ataupun obat hiperglikemik oral, kemudian ini adalah sangat berisiko dan juga perlu diwaspadai. Sehingga kelompok yang harus diprioritaskan karena masuk ke dalam kelompok rentan saat heat wave adalah yang pertama tentu saja lansia berusia 65 tahun, di mana sudah terjadi kondisi termoregulasi yang menurun, sehingga rasa hausnya berkurang, respon terhadap dehidrasi itu berkurang. Belum lagi ditambah dengan banyak kebetulan dari kelompok dan polifarmasi pada bisa dijadikan acuan untuk melakukan comprehensive medication review pada lansia dengan polifarmasi. Kemudian kelompok selanjutnya adalah ibu hamil, di mana volume darah berubah, juga lebih rentan mudah terjadi dehidrasi, sedangkan tidak hanya sendiri, tapi juga membahayakan janin jika sampai terjadi dehidrasi. Kemudian kelompok usia bayi dan balita, juga kelompok penderita penyakit jantung dan hipertensi yang tidak mampu mengkompensasi peningkatan beban kardiovaskular, tetapi justru angka kejadiannya akan meningkat, ini juga harus diperhatikan. Kemudian pada pasien dengan diabetes dan obesitas, di mana neuropati otonomik dan neuropati otonomiknya terganggu, sehingga tentu saja mengganggu sistem yang lain. Kemudian gangguan jiwa dan pekerja di luar ruangan. Jangan lupa selalu ditanyakan sedang minum obat apa. Ini mungkin yang sekarang pertanyaan yang harus ditambah, baik dari meja dokter sampai ke polifarmasi. Ini adalah alur pasien dari pintu klinik hingga penanganan. Saya bagi karena sasaran di sini pesertanya saya diinfokan staf klinik. Semoga semuanya. Jadi mulai dari security sebenarnya sudah harus berperan, di mana jangan lupa mengamati pasien yang tampak sempoyongan atau justru terlihat merah atau basah atau keringat berlebih atau kenapa ditopang, ini segera dipanggilkan perawat, kemudian diarahkan ke tempat duduk yang ber-AC atau lebih teduh dan ditawarkan air minum. Kemudian untuk bagian administrasi saat pasien mendaftar ditanyakan mungkin kalau gampangnya
pekerjaannya outdoor atau indoor gitu ya. Jadi lebih mudah kita memastikan seberapa terpapar panasnya pasien tersebut. Jika iya mungkin bisa ditandai dengan kode tertentu yang disepakati atau kata panas dan segera infokan ke perawat. Kemudian di nurse station bisa segera seperti biasa diukur tanda-tanda vital dan untuk suhu yang lebih dari 40 derajat serta ada bingung atau kejang ini bisa kita curigakan heat stroke dan segera panggil dokter. Kalau suhu di bawah 40 tapi berkeringat dan masih sadar, ada kemungkinan heat exhaustion sehingga ini juga harus segera dibawa ke ruang tindakan. Ini adalah perspektif klinis yang saya angkat dari segi kedokteran keluarga, di mana peran dokter keluarga di dalam sebuah klinik juga sangat berperan, di mana screening proaktif tentu saja harus dilakukan kalau ada dalam masa paparan heatwave ini tidak hanya menerima pasien mungkin ya, tapi juga harus diidentifikasi pasien-pasien yang datang ke klinik. Tentu saja harus dilakukan screening proaktif, kemudian ada tambahan tinjauan obat atau comprehensive medication review, kemudian ada identifikasi dini untuk heat-related illness, penanganan dan stabilisasi emergensi, edukasi pencegahan pasien, dokumentasi dan pelaporan, rujukan tepat waktu, dan follow-up pasca kejadian. Dan ini adalah peran dokter keluarga dalam climate health, di mana dokter keluarga memang diharapkan dapat melakukan 5 level prevention, dan ini adalah tindak di dalam primer, di mana bisa melakukan surveillance, melakukan pendekatan berbasis keluarga, melakukan riset dan pengembangan ilmu, kolaborasi lintas sektor, dan pendidikan berkelanjutan, serta memperhatikan atau memprioritaskan kelompok yang paling rentan. Ini adalah untuk bagian farmasi dan bidan, karena di sini di KSUI ada polifarmasi dan juga ada poli KIA, maka ini adalah hal-hal yang harus ditambahkan saat ini, saat heatwave ini menyerang, yaitu di bagian farmasi itu untuk memberikan edukasi untuk lebih banyak minum air, terutama pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat yang golongan diuretik ataupun ACE inhibitor. Kemudian jangan lupa ingatkan tanda-tanda dehidrasi supaya pasien lebih aware, dan juga dari segi obat-obatan harus memantau stok emergensi ya. Jadi untuk bagian farmasi jangan lupa, jangan sampai kehabisan mengenai cairan infus, juga menyediakan cold pack atau kantong es, dan sebenarnya termometer rektal ini karena yang kita periksa pada saat heat stroke sebenarnya adalah suhu inti, di mana suhu inti yang mewakili adalah yang lebih mewakili dibanding suhu aksila yaitu suhu rektal. Kemudian bisa dilakukan edukasi saat ada pemberian obat baru, mungkin juga bisa lebih diingatkan pasiennya untuk disarankan minum lebih banyak atau hindari kafein dan alkohol atau kapan harus balik ke klinik. Untuk bidan di Poli KIA mungkin bisa lebih aware juga bahwa bisa terjadi hipertermia yang akibatnya bisa menyebabkan cacat lahir, ini terutama pada trimester 1, dan ada kontraksi prematur yang didapatkan dari referensi bahwa lebih sering terjadi. Kemudian ada gejala-gejala khusus yang harus diperhatikan atau ditanyakan kepada ibu-ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan diri, dan juga jangan lupa untuk jika ada kecurigaan heat related, maka bisa dilakukan tindakan rehidrasi ataupun istirahat di ruang teduh. Dan juga untuk bayi dan balitanya juga diperiksa suhu, kemudian tanda-tanda bahaya, dan juga bisa diedukasi untuk memberikan ASI lebih sering atau oralit mungkin jika usianya di atas 6 bulan sudah menerima MPASI. Tapi untuk bayi yang kurang dari 6 bulan bisa dimotivasi untuk diberikan ASI lebih sering lagi. Dan juga jangan lupa diingatkan untuk tanda-tanda bahaya dehidrasi pada ibu menyusui maupun pada bayi atau balita. Untuk peran manajerial klinik, tentu saja juga harus dipersiapkan. Maaf. Untuk manajerial dan operasional tentu saja ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di mana diusahakan sudah ada SOP tertulis mengenai penanganan heat stroke dan bisa di-refresh lagi untuk semua tenaga klinik, dan bisa ditunjuk penanggung jawab untuk heat wave persif dan juga memasang poster tanda bahaya.
dan juga memastikan sarana dan prasarana itu memadai dan mencukupi, di mana Pak AC ataupun dispenser air minum itu selalu tersedia. Kemudian bisa dilakukan pelatihan ataupun drills untuk para staf-staf klinik agar diingatkan mengenai uh, heat-related illness. Kemudian untuk komunitas mungkin juga bisa dilakukan edukasi dan koordinasi dengan puskesmas atau dinkes dan juga aktivasi jejaring untuk merujuk pasien-pasien yang memang memerlukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Ariana selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Dokter Diana atas materi yang telah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat di Zoom ya. Karena nanti kita akan bahas semuanya pada sesi diskusi tanya jawab. Nah, untuk kali ini sebelumnya saya ingin menyapa Dr. Dewi Priska. Selamat siang Dr. Dewi Priska, selamat bergabung dalam seminar webinar ini. Suatu kehormatan Dr. Dewi Priska bisa bergabung dengan kami semuanya. Ya, kemudian kita lanjut kembali acaranya pada materi ketiga dengan tema stres oksidatif pada sel tubuh akibat perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Dr. Tirta D. Susanto MKes. Kepada Dr. Tirta kami persilakan. Ya, sebelumnya saya menginformasikan ini materi khusus di Dokter Tirta hanya berupa video ya. Jadi kita melihat video Dokter Tirta untuk penyampaian presentasinya. Jadi kepada para audiens, mohon maaf, ini ada masalah teknis sebentar. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di dalam kolom chat. Untuk sementara ini karena ada kendala teknis, nanti kita lanjutkan kembali. Video ini saya akan menjelaskan mengenai terjadinya stres oksidatif pada sel-sel tubuh akibat terjadinya perubahan
iklim di dunia ini, terutama berfokus pada perubahan suhu di dunia yang menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh dan bahkan kerusakan DNA pada tubuh. Mengapa hal ini penting? Karena memang penelitian menunjukkan bahwa sejak dulu perubahan suhu di dunia ini sudah terjadi dan sekarang sudah sampai mencapai peningkatan 1,5 derajat Celcius perubahannya dibandingkan sebelumnya, yaitu suhunya sudah lebih tinggi 1,5 derajat Celcius dibanding suhu lingkungan sebelumnya. Dan ini ditunjukkan oleh penelitian bahwa sudah menyebabkan terjadinya peningkatan kematian kardiovaskuler per episode panas ekstrim sebesar kurang lebih 3,8%. Penelitian juga menunjukkan bahwa sudah terjadi kehilangan tahun hidup sehat sebanyak 17,5 juta tahun akibat terjadinya suhu tinggi atau kenaikan suhu di dunia ini. Jadi sudah menyebabkan kerugian hilangnya 7,5 juta tahun sehat. Dan diprediksi pada tahun 2050, 90% penduduk global akan berisiko mengalami thermal stress ekstrim ini. Nah, bagaimana terjadinya kerusakan sel atau kerusakan tubuh atau kerusakan jaringan akibat perubahan suhu dunia atau kenaikan suhu ini? Yang pasti awalnya adalah terjadi thermal stress atau stres akibat kenaikan suhu. Nah, thermal stress ini ternyata menyebabkan terjadinya peningkatan terbentuknya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang akan merusak sel-sel tubuh bahkan hingga tingkat DNA. Jadi, peningkatan 1 derajat suhu inti tubuh akan menyebabkan peningkatan 10-13% metabolisme sel. Sehingga sel itu akan dipaksa bekerja lebih keras daripada biasanya. Dan ini menyebabkan terjadinya peningkatan produksi radikal bebas secara eksponensial. Nah, produksinya ini ada 3 jalur. Pertama, jalur overload yang terjadi pada mitokondria. Suhu meningkat akan menyebabkan gangguan transfer elektron di mitokondria, sehingga terjadi kebocoran elektron. Kebocoran elektron ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan superoksida yang sangat banyak di mitokondria karena elektron ini akan bertemu dengan oksigen. Elektron plus oksigen menyebabkan produksi superoksida yang merupakan radikal bebas dalam jumlah yang banyak. Selain itu terjadi juga peningkatan BAX dibandingkan BCL2. Hal ini akan menyebabkan terjadinya jalur apoptosis pada sel-sel. Jalur apoptosis ini apa? Yaitu terjadinya kematian sel-sel. Dan jalur yang kedua adalah terjadi dehidrasi dan peningkatan viskositas darah. Dehidrasi dan peningkatan viskositas darah ini akan menyebabkan terjadinya, pertama, apabila dehidrasi, kan volume plasma darah atau volume cairan dalam darah akan menurun. Sehingga si perfusi, jalur reperfusi ini terjadi saat dehidrasi maupun suhu sudah diperbaiki. Jadi apabila saat dehidrasi atau saat suhu tinggi, maka si organ-organ mengalami iskemik dari proses yang kedua tadi. Nah, pada saat iskemik, ATP akan diubah menjadi yang namanya santin. ATP adalah energi di sel. Akan diubah menjadi santin, dan bila diperbaiki kondisi ini, aliran darahnya diperbaiki sehingga tidak iskemik lagi dengan cara misalnya minum, sehingga tidak dehidrasi, sehingga suplai darah dan oksigen cukup lagi, dan tidak terjadi iskemik, maka si santin ini akan bertemu dengan oksigen dan akan menyebabkan terjadinya
pembentukan superoksida yang sangat banyak. Jadi burst atau ledakan pembentukan superoksida tadi yang merupakan radikal bebas atau agen prooksidan tadi. Sehingga akan terjadi penumpukan jumlah radikal bebas dalam jumlah yang sangat banyak. Dan juga apabila dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Apabila pindah ke tempat yang dingin, maka airan darah akan diperbaiki dan terjadi bertemunya santin dan oksigen juga. Dan terjadi ledakan superoksida tadi. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan nekrotik faktor KB. Peningkatan nekrotik faktor KB ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi kronis yang terus-menerus, yang menyebabkan terjadinya pembentukan agen-agen inflamasi yang lain, sehingga terjadi inflamasi kronis yang merusak sel-sel. Jadi, kerusakannya terjadi pada tingkat DNA, pada tingkat lemak, pada tingkat protein. Jadi kebocoran elektron tadi yang menyebabkan terjadi pembentukan superoksida tadi yang merupakan radikal reaktif oksigen spesies atau radikal bebas yang meledak. Ada 3 yang jumlahnya meningkat, yaitu superoksida, hidrogen peroksida, dan hidroksil. Nah, atau OH. Nah, jumlah ROS atau reaktif oksigen spesies atau radikal bebas yang meningkat ini akan melebihi kapasitas antioksidan tubuh, akan melebihi kemampuan tubuh mengatasi si radikal bebas ini, yaitu terjadi kekurangan SOD superoksid dismutase dan glutathione peroksidase. Nah, jadilah si radikal bebas ini tidak ada yang mengontrol, sehingga mulai mencari target molekul. Targetnya bisa DNA, jadi kerusakan DNA 8-oxoguanin, terjadi kerusakan lipid, menyebabkan terjadinya pembentukan MDA dan 4-HNE, jadinya kerusakan protein-protein, sehingga terjadi pembentukan karbonil dan AGES. Nah, ini semua akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel dan DNA. Juga akan mengaktifkan kaskade inflamasi dari terjadinya pembentukan nekrotik faktor K8, nekrotik faktor KB tadi, dan menyebabkan jalur inflamasi kronis, yaitu terjadi pembentukan IL-6, tumor nekrotik faktor alfa dalam jumlah banyak, dan itu terjadi terus-menerus, sehingga radang kronis, dan menyebabkan terjadinya pemendekan telomer. Telomer itu adalah pelindung DNA di ujung. Jadi, kalau masih ingat pelajaran biokimia dulu, itu semakin pendek telomer sel, maka semakin pendek umur dari sel. Sehingga dulu sempat disampaikan bahwa ternyata dari penelitian menunjukkan bahwa dari generasi ke generasi itu telomernya makin memendek. Sehingga dari generasi ke generasi umurnya makin pendek. Orang yang hidup nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, umurnya lebih panjang daripada kita. Karena telomer kita sudah memendek. Setiap generasi mengalami pemendekan telomer. Sama di sini, apabila mengalami pemendekan telomer, umur sel akan meningkat atau sel akan semakin cepat tua, sehingga apabila pada sel-sel tua akan muncul penyakit tidak menular tadi. Gangguan kardiovaskuler, kencing manis, non-alcoholic fatty liver disease, neurodegeneratif atau degenerasi atau kerusakan penurunan dari saraf, dan juga kanker. Jadi, di sini tugas kita sebagai dokter spesialis KKLP harus bisa mendeteksi sebelum terjadi gejala kerusakan. Jadi, di sini proses oksidatif ini perlu bertahun-tahun hingga muncul gejala. Jadi, sebelum muncul gejala, sebagai dokter KKLP atau sebagai penyelenggara layanan kedokteran keluarga harus bisa melakukan prevention dalam tahap sekunder dulu, secondary prevention, yaitu sudah terjadi gangguan tapi belum sampai
berat atau belum sampai terjadi gejala dan kita sudah atasi dulu sebelum menjadi berat. Dan kalau sudah menjadi berat, ya jadi kita harus melakukan pencegahan tersier. Jadi sebelum terjadi tersier, jangan menunggu muncul gejala, jangan menunggu kita harus melakukan pencegahan tersier. Kita lakukan dulu pencegahan sekunder. Jadi di sini akibat yang berbahaya adalah pertama, gangguan jantung. Jadi gangguan jantung ini bisa berupa aritmia, trombosis, iskemik, kemudian mortalitas akibat gangguan jantung juga akan meningkat. Kemudian kerusakan otak, terjadi heat stroke. Heat stroke ini menyebabkan nekrosis pada sel-sel saraf. Reaktif oksigen spesies ini juga akan melewati blood-brain barrier sehingga terjadi inflamasi pada otak atau peradangan pada otak. Kemudian pada paru akan terjadi penurunan surfaktan sehingga menjadi gagal nafas atau juga PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Ozon plus panas juga menyebabkan peningkatan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas di udara yang akan dihirup ke paru dan menambah kerusakan paru. Di ginjal, dehidrasi akan menyebabkan acute renal failure dan mioglobin uri karena terjadi rhabdomyolysis atau kerusakan otot. Pada usus juga mukosa usus bisa jadi bocor, endotoksin dari usus masuk, bakteri-bakteri usus masuk sehingga terjadi sepsis dan SIRS. Di otot juga terjadi kerusakan otot atau pemecahan otot, yaitu rhabdomyolysis akibat radikal bebas tadi. Sehingga terjadi apoptosis pada otot dalam waktu 4 jam sejak terpapar si radikal bebas. Itu akibat-akibat kerusakan organ yang disebabkan oleh terjadinya thermal stress atau kenaikan suhu tadi. Tidak ada organ yang selamat, tidak ada organ yang aman. Semua kena. Dan makanya kita harus bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Jadi, sebagai dokter keluarga, kita harus bisa melakukan 5 tahap pencegahan. Terutama kita harus bisa membuat prosesnya berhenti di pencegahan sekunder. Tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan gejala, sehingga kita tidak perlu melakukan pencegahan tersier maupun kuartener. Jadi, pertama, itu di tahap pencegahan primordial, kita mencegah supaya tidak timbul faktor resiko, yaitu dengan advokasi, regulasi untuk mengurangi polusi. Jadi, regulasi mengurangi polusi udara PM2,5. Kemudian, regulasi supaya semua makanan nasional itu sebaiknya dilakukan fortifikasi, yaitu penambahan karotenoid. Kemudian dilakukan edukasi mengenai penyebab-penyebab terjadinya faktor resiko. Jadi edukasi determinan sosial. Kemudian pencegahan primer. Pencegahan primer itu ada faktor resiko, tapi kita mencegah supaya faktor resiko ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan atau gangguan. Jadi tidak menyebabkan gangguan pada sel, yaitu dengan melakukan peningkatan kadar karotenoid tubuh, yaitu dengan melakukan pemberian diet pelangi yang warna-warni. Jadi karotenoid ini merupakan antioksidan yang terbukti paling kuat dan melindungi tubuh. Jadi diet pelangi ini misalnya tomat, wortel, jadi tidak hanya hijau, berwarna-warna, itu yang karotenoidnya tinggi. Kemudian olahraga 150 menit per minggu. Kemudian menghentikan rokok dan juga memberikan suplementasi lutein serta astaxanthin. Mencegah supaya tidak jadi kerusakan lebih lanjut akibat adanya si radikal bebas. Atau radikal bebas ini tidak sampai merusak sel-sel dan organ tubuh. Nah, apabila sudah terjadi radikal bebas yang mulai merusak sel, kita harus bisa mencegah supaya tidak terjadi komplikasi atau kerusakan berat atau tidak sampai muncul gejala. Kalau sudah sampai muncul gejala, kita sudah agak terlambat. Nah, bagaimana kita harus deteksi dari awal? Deteksinya dengan memeriksa berbagai biomarker, tapi tentu saja mahal. Untuk terjadinya age-related macular degeneration, kita bisa menggunakan Amsler grid.
Jadi Amstel grid itu kita mendeteksi kerusakan pada mata. Kemudian untuk kadar karotenoid tubuh, untuk mengetahui apakah cukup atau tidak, kita bisa menggunakan list pertanyaan FFQ, frequently five frequently asked question mengenai karotenoid. Jadi kita harus screening dengan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah dalam tubuh kita itu cukup karotenoidnya. Nah, kemudian kita juga harus menilai resiko-resiko kesehatan akibat kerja. Jadi paparan perubahan iklim ini terutama pada saat kita bekerja. Jadi kita harus nilai gangguan akibat kerja. Kemudian apabila sudah timbul gejala atau sudah terjadi komplikasi, kita mau tidak mau masuk ke pencegahan tersier. Nah, di pencegahan tersier ini kita lakukan pengobatan, yaitu misalnya apabila sudah terjadi X-rated macular degeneration pada mata, kita lakukan pemberian suplementasi sesuai dengan penelitian AREDS, yaitu memberi zeaxanthin, omega 3, dan lutein. Kemudian untuk terjadinya non-alcoholic fatty liver disease, apabila sudah terjadi, kita beli suplementasi vitamin E. Itu bukti level evidence-nya A. Kemudian terjadinya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, itu level B kita beri suplementasi N-acetylcysteine 600 mg. Kemudian untuk terjadinya gangguan jantung atau apabila sudah terjadi gangguan kardiovaskuler, kita lakukan cardiac rehabilitation. Nah, kemudian kita juga sebagai dokter keluarga tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan, sehingga kita masuk ke pencegahan kuartener. Jadi, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa apabila perokok diberi suplementasi beta-karoten, itu akan meningkatkan kejadian kanker paru. Jadi pada perokok, jangan diberi beta-karoten. Lebih aman diberi astaxanthin dan lutein. Kemudian kita juga harus melakukan checklist sebelum meresepkan suplemen. Apakah benar-benar ada faktor resiko? Apakah benar-benar sudah ada peningkatan radikal bebas? Apakah benar-benar karoten di dalam tubuhnya kurang? Apakah benar-benar sudah terjadi kerusakan berat sehingga perlu suplementasi tinggi? Kita harus checklist. Dan bila ternyata berlebih, kita lakukan deprescribing. Nah, untuk kadar karotenoid di dalam tubuh sendiri, sekarang sudah ada alat yang bisa mengukurnya, sehingga kita bisa tahu apakah kurang atau lebih atau sudah cukup. Apa kita perlu suplementasi atau tidak. Nah, ini adalah Amstel Grid yang kita gunakan untuk mendeteksi accelerated macular degeneration. Jadi ini kita minta pasien memprint sendiri seukuran 10 kali 10 cm. Kita minta pasien menutup mata bergantian dan satu mata digunakan untuk melihat grid ini dari jarak 30 cm dengan fokus pada titik di tengah. Kita tanyakan apakah ada garis-garis yang berdistorsi atau melengkung, berat, atau ada garis-garis yang hilang. Bila ada berarti menandakan adanya gangguan AMD ini dan harus segera dirujuk ke spesialis mata. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Dan ini sebenarnya kami sudah mempersiapkan buku referensi yang memuat semua akibat-akibat sel oksidatif yang bisa terjadi pada sel-sel tubuh, termasuk cara mendeteksinya, termasuk penanganannya. Jadi buku ini sedang dipersiapkan dan sedang dibuat dan memang belum jadi. Dan kebetulan penyusunnya adalah saya dan Prof. Eti yang merupakan dosen di UGM dan editornya adalah Dr. Danasari dan Prof. Indah. Jadi nantikan jadinya buku ini nanti apabila sudah jadi boleh diberi dan dibaca. Kalau mau pre-order juga boleh, silahkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada video yang lain. Terima kasih.
Terima kasih kepada Dr. Tirta D. Susanto atas materi yang sangat informatif dan menambah wawasan kita bersama. Nah, untuk berikutnya para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangan. Sebelum bertanya, mohon menyebutkan nama dan asal terlebih dahulu. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Izinkan saya menyapa dulu Dr. Agus Sugiharto. Selamat bergabung, Dok. Mungkin ada pertanyaan buat webinar ini. Terima kasih. Mungkin ada yang dari KSUI yang ingin bertanya kepada senior saya, Dr. Karen. Izin dok bertanya. Halo dok, izin bertanya dok. Ya, silakan dok, Ibu. Ya, bagaimana tipsnya saat kita keluar rumah dok Ya, dalam silakan menghadapi? Dr. Lili. Boleh langsung bertanya? Silakan. Iya, terima kasih dokter Ariana. Saya mau Ya, bertanya, bagaimana tips-tipsnya dari dokter cara kita menghadapi perubahan iklim yang signifikan dok. Sekarang kan panasnya itu panas banget ya dok kalau siang ya. Terus kita misalnya ada urgent untuk keluar rumah gitu dok. Tipsnya apa supaya kita tidak terlalu misalnya tubuh kita tuh apa namanya dok bereaksi keras terhadap perubahan iklim tersebut. Terima kasih dok. terima kasih kepada Ibu Lili Lidiawati. Pertanyaan yang baik sekali. Mungkin lebih tepatnya bisa ke narasumber langsung Dr. Diana ya. Nanti mungkin Dr. Tirta atau Dr. Yodan bisa menambahkan. Karena ini kan mengenai perubahan iklim. Ya. Kami persilakan Dr. Diana. Mungkin dari saya dulu dok. Ya dok, izin menjawab dok. Dok, ya memang yang paling mudah yang bisa kita rasakan dari perubahan iklim ini adalah cuaca panas dok. Cuaca panas yang lebih panas dari yang sebelumnya. Jadi perlindungan yang bisa kita lakukan dok bisa kita memakai lengan panjang, ya baju dengan lengan panjang, terus kemudian memakai pelindung atau payung dok. Kemudian bisa memakai lotion dok untuk melindungi dari sinar ultraviolet dok, yang langsung dok. Mungkin itu dok.
Baik, Ada terima tambahan mungkin kasih. dari eh, teman-teman yang lain? Ya, baik, terima kasih Dokter Yordan. Mungkin Dokter Tirta bisa menambahkan lebih jelasnya kenapa dari pertanyaan Ibu Lili ini ya, bagaimana cara mengatasinya kalau pada saat mau keluar rumah dengan teriknya matahari. Secara garis besarnya seperti itu ya Ibu Lili ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Ariana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Lili, Ibu Lili atau Dr. Lili ya. Ya, saya akan mencoba menambahkan. Jadi, sebenarnya inti utama yang menyebabkan masalah dari perubahan iklim ini adalah peningkatan terbentuknya radikal bebas dalam tubuh kita, yaitu reaktif oksigen spesies tadi. Baik thermal, baik polusi udara, baik polusi dari misalnya polusi tanah gitu yang mempengaruhi kualitas makanan itu adalah utamanya adalah meningkatnya pembentukan radikal bebas yaitu reaktif oksigen spesies tadi. Jadi selain pelindung-pelindung fisik seperti yang sudah disampaikan oleh Jordan tadi, pakai payung, pakai celana panjang atau pakai sunblock yang dengan ya bisa sampai SPF 100 seperti itu kita juga perlu meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh kita itu makan banyak sayur dan buah terutama yang warna pelangi ya jadi sebenarnya sayur dan buah yang antioksidan tinggi itu bukan yang hijau tapi yang warna pelangi yang warna kuning merah orange gitu seperti wortel tomat bawang kuning seperti itu jadi memang harus dibudayakan untuk makan sayur buah yang warna pelangi, tidak hanya warna hijau. Meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh untuk mengatasi atau mengimbangi tingkatan reaktif oksigen spesies yang kenapa tidak hanya karena polusi dia meningkat, tidak hanya karena pestisida atau tidak karena hanya karena pencemaran yang meningkat, tapi karena thermal pun reaktif oksigen spesies atau radikal bebas dalam tubuh itu juga meningkat. Jadi karena suhu juga meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sampai tingkat DNA. Itu mungkin dari dia ada yang menambahkan. Ya, apa ada yang ingin ditambahkan kembali? Saya lihat di sini ada Dokter Agus Sugiharto. Ya, selamat siang dokter. Selamat Karena siang, Dokter mumpung on Ariana. cam, kemungkinan Ya, ada pertanyaan yang mau ditanyakan dok. baik, karena saya ditembak ya. On cam bukan untuk bertanya, tapi nggak apa-apa. Baik, bagi para narasumber berarti ya. Baik, terkait dengan tadi perubahan iklim ya. Ini menarik memang perubahan iklim ini. Baik, nah saya nanya ini aja lah. Bagaimana nih kan teman-teman berstrategi dalam perubahan iklim untuk layanan kesehatan primer ya, terutama berfokus pada mitigasi dan adaptasi eh, bagaimana secara praktisnya gitu ya. Baik itu mungkin yang teman-teman harapkan dari pemangku kebijakan, kemudian juga mungkin dari fasilitas kesehatan juga gitu ya. Yang terakhir adalah dari masyarakat dan komunitas. Silahkan. Nah, saya harap ini nggak terlalu susah ya pertanyaannya. Nah, saya juga ingin tahu dari teman-teman. Silahkan, kita sih ingin saling sharing lah. Terdengar nggak Dokter Aryana? Atau perlu saya ulang? Iya, terdengar dokter Agus. Baik. Ya, bagaimana dok? Ya, izin menjawab dokter. Dok, Ya, jadi perubahan iklim ini kan membawa dampak dok, membawa dampak bagi lingkungan, kemudian udah cuaca, kemudian untuk kita sendiri, kemudian vektor dok. Jadi yang praktis yang bisa kita lakukan, yang pertama kita menganalisis hazard dok. Jadi kita tinggal di suatu wilayah di fasilitas kesehatan primer dengan paparan apa saja kira-kira yang mungkin bisa terjadi. Terus kemudian kita lakukan surveillance atau pemantauan rutin dok terhadap
kemungkinan peningkatan kasus dok untuk beberapa penyakit yang menjadi satu vulnerability di sekitar wilayah kita dok. Mungkin itu dok, jawaban pendeknya dok. Terima kasih Dokter Yordan yang bersedia untuk menjawabnya. Ya, untuk ini saya kembalikan kepada Dokter Agus. Apakah Dokter Agus sudah puas dengan atau ditambahkan? Dipersilakan, Ya, Dok. baik, yang tadi saya tanya mungkin terkait bagaimana pemangku kebijakan juga ya, terkait strategi yang teman-teman tahu, maksudnya Dokter Yordan, Dokter Tirta, Dokter Diana, bagaimana saran dari teman-teman untuk pemangku kebijakan, bagaimana strategi perubahan iklim yang untuk pelayanan kesehatan gitu ya. Gimana nih strategi perubahan iklim untuk pelayanan kesehatan yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi ya. Nah, ini bagaimana nih saran untuk pemangku kebijakannya? Itu satu. Nah, yang kedua tadi pada fasilitas kesehatannya. Yang ketiga memang pada masyarakat dan komunitas. Tadi memang Dokter Jordan sebutkan bahwa screening gitu ya, kita tahulah ada surveillance ketat untuk penyakit sensitif ya yang berhubungan dengan misalnya tadi DBD, malaria, ISPA gitu ya. Yang mungkin ISPA yang mungkin sekarang lagi booming karena banyak sekali yang kejadian ISPA dengan cuaca yang seperti ini. Nah, itu kan mungkin memerlukan integrasi kebijakan, itu salah satu contoh gitu. Nah, saran lain terkait dengan pemangku kebijakan, misalnya seperti apa, kemudian juga terkait fasilitas, saran seperti apa, dan juga untuk masyarakat tentunya ya, yaitu komunitas masyarakat. Silakan. Nah, saya belum belum terjawab. Saya minta tiga itu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Agus. Ya, dari narasumber, ya, Dokter Yordan sudah membantu menjawabnya ya. Nah, sekarang bagaimana dari Dokter Diana dan Dokter Tirta? Terima Membantu kasih. menambahkan. Ya, makasih Dokter Agus. Pertanyaannya, ya. Jadi kalau yang dapat saya terpikirkan itu, kalau untuk dari tingkat kebijakan pemangku pemangku apa ya pemangku wewenang atau pemerintah itu pertama perlu diperketat untuk amdalnya karena kan polusi dan peningkatan suhu ini berkaitan polusi udara yang meningkat akibat pabrik-pabrik yang meningkat jumlahnya dan asapnya yang tidak terkontrol itu menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan thermal atau suhu di permukaan tanah sehingga mungkin untuk memang ada peraturan AMDAL tapi seringkali saya sendiri kalau memang AMDAL itu boleh terlaksana harusnya kadar PM2,5 di udara itu tidak akan setinggi yang sekarang. Gitu. Jadi itu terbukti kadar PM25-nya itu seringkali meningkat tinggi akibat mungkin AMDAL-nya kurang diperhatikan. Itu ya memang tidak bisa pungkiri bahwa misalnya di perusahaan itu amdalnya atau pengendalian limbahnya itu hanya dijalankan bila ada inspeksi. Karena kan operasional pengendalian limbahnya atau pengendalian hasil sisa-sisa produksi itu kan operasionalnya tinggi. Memang seringkali kalau inspeksi saja dijalankan, kalau nggak inspeksi ya udah dibuang aja bebas di sungai, dibuang bebas di udara tanpa penyaringan untuk amdalnya. Kemudian kedua, mungkin yang sudah dilakukan pemerintah meningkatkan pemakaian mobil listrik itu sudah ya sedikit banyak membantu karena mengurangi polusi akibat pembakaran bahan bakar minyak oleh kendaraan darat ya. Walaupun memang ada yang menyampaikan di penelitian bahwa untuk pembakaran bahan bakar fosil itu yang tertinggi itu di udara yaitu pesawat terbang, aftur. Tapi ya dengan mengurangi pembakaran di darat itu sudah cukup mengurangi penambahan polusi udara bila dirasanya. Juga pengendalian jenis bahan bakar yang mengandung timbal sudah dikurangi dari limbah yang sudah lama. Jadi yang tidak mengandung TEL atau timbal itu sudah dikurangi kalau sekarang saya dan juga kalau dari tingkat komunitas itu pertama ya menurunkan pembakaran sampah, mungkin pembakaran sampah yang tradisional dan pembakaran sisa-sisa
sisa-sisa panen itu kan meningkatkan polusi udara, itu mungkin dikendalikan. Dan kebijakan yang bakar mungkin dilakukan solusi lain, mungkin dibuat kompos atau pupuk. Kemudian juga meningkatkan variasi makanan yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu makanan itu buah dan sayur itu harus pelangi jadi warna-warni untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas itu. Dan memang untuk ya kebetulan mungkin bisa dikaitkan dengan MBG ditingkatkan pelanginya, mungkin kita sarankan seperti itu mumpung ada MBG gitu. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin dari Dokter Diana tambahan lagi. Baik, terima kasih Dokter Tirta. Izin menambahkan mungkin tadi sudah sempat saya singgung untuk peran manajemen dari klinik dari pemangku kebijakan karena sasaran dari webinar ini kan memang untuk di tingkat layanan primer. Untuk bagian manajerial klinik mungkin ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan di mana SOP dan juga ada mitigasi mengenai kesiapan heat wave per shift, kemudian juga edukasi untuk semua pasien dan juga staf di mana ada poster tanda bahaya heat stroke untuk mengingatkan kembali tanda-tanda heat stroke, yaitu yang tanda-tanda emergensi yang untuk heat stroke supaya cepat langsung ditindak lanjutkan untuk dirujuk. Kemudian juga kesiapan sarana dan prasarana ini juga harus dipersiapkan oleh manajemen klinik, di mana dipastikan AC berfungsi, kemudian dispenser air minum selalu tersedia, dan tidak hanya dispensernya, jadi juga airnya juga dipastikan selalu ada gitu ya. Kemudian ada stok cold pack, kemudian dari infus, dan juga mungkin bisa disediakan termometer rektal. Dan juga ada pelatihan maupun refreshment untuk staff supaya selalu disediakan dan dilakukan simulasi penanganan heat stroke agar bisa lebih terlatih dan lebih cepat penanganan pada pasien-pasien yang heat stroke. Untuk kesehatan komunitas dan advokasi, mungkin bisa dengan kita menjangkau komunitas tertentu atau komunitas sekitar dari klinik atau dari layanan primer dengan bisa menggandeng juga puskesmas jejaringnya mungkin puskesmas pengampunya sehingga bisa lebih terintegrasi dan juga bisa menjangkau komunitas yang lebih luas, di mana manajemen SDM dan juga kesejahteraan staf juga harus memperhatikan staf yang bertugas di luar ruangan supaya mendapatkan perlindungan dan hidrasi yang cukup juga. Jadi tidak hanya yang in klinik, tapi mungkin yang setahu saya di KSUI juga sempat ada yang home care. Nah, pada saat home care dengan cuaca seperti ini, mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan juga selain apa yang terjadi di dalam gedung klinik. Dan juga untuk monitoring dan pelaporan, mungkin bisa ada pelaporan khusus mengenai kejadian heat stroke ataupun heat exhaustion. Semoga bisa menjawab, Dok. Ya, terima kasih Dokter Diana dan Dokter Tirta. Jadi, bagaimana Dokter Agus? Atau saya juga boleh ya menyumbang pendapat. Jadi, menurut Dokter Agus kan bagaimana nih kebijakan dari pemerintah yang terkait pemangku jabatan maksudnya ya, yaitu bisa dilakukan strategi secara sifatnya lintas sektoral berkelanjutan, berfokus promotif, preventif, kesiapsiagaan bencana, perlindungan kelompok rentan. Maksudnya yang disabilitasnya juga udah termasuk di situ. Misalnya pada aspek promotif, pemerintah atau pemangku jabatan itu bisa meningkatkan edukasi yang mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, misalnya heat stroke, dehidrasi, penyakit berbasis vektor. Nah, ini perilaku PABS-nya. Edukasi bisa melalui sekolah, fasilitas kesehatan, media sosial, atau kegiatan masyarakat itu sendiri. Kalau aspek preventif, pemangku kebijakan memperkuat sistem surveillance penyakit, memperbaiki sanitasi lingkungan, kualitas udara, ada termasuk air, serta memastikan ketahanan pangan, termasuk kesediaan air bersih. Penghijauan juga bisa, pengurangan polusi, pengolahan limbah,
Itu termasuk pencegahan. Jadi kesiapsiagaan bencana perlu mempunyai sistem peringatan dini. Jadi ada pelatihan tanggap darurat atau juga menghadapi bencana iklim. Jadi ada koordinasi keseluruhan Sinterlektorat termasuk BPBD, BNPBD, dan masyarakatnya. Jadi itu semuanya ada lintas sektoral. Jadi semua ada alat peralatannya dan fasilitas serta pelayanannya. Kan itu masuk ke dalam di puskesmas, rumah sakit, nah termasuk sekolah dan platform digital juga mempunyai apa yang mengenai dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan tersebut. Sepertinya seperti itu, Dokter Agus. Apakah mau ada yang ditambahkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Dokter Ariana, Dokter Tirta, Dokter Yordan, Dokter Diana. Ya, memang ini saya juga membahas ini kebetulan kemarin malam karena memang terkait perubahan iklim, kemudian kebetulan ada juga hal yang sama ya, seminar juga dengan terkait dengan ini, dan menurut saya ini menarik. Dan tadi kenapa saya tanya, karena ingin sharing lah ya, bahwa ada beberapa yang memang disarankan ya waktu saya dengan teman-teman itu adalah yang pertama tadi yang betul ya, ada integrasi gitu ya. Kalau tadi bisa membutuhkan kolaborasi yang konkret lah antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Yaitu misalnya kayak pemangku kebijakan itu adalah integrasi kebijakan, misalnya yang tadi integrasi ketahanan iklimnya ke dalam reaksi aksi yang nyata gitu ya, aksi nasional dan daerah. Termasuk tadi surveillance ketat yang tadi Dokter Yordan sebetulnya ya, screening dan sebagainya kan. Kemudian bisa juga saat ini sebenarnya Kemenkes sudah punya ya pedoman climate resilient and environmental sustainable healthcare facility gitu ya. Nah, itu yang sudah ada pedomannya. Nah, harusnya diwajibkan saja gitu ya. Fasilitas kesehatan menggunakan pedoman itu. Jadi ada standarisasi infrastruktur yang berketahanan iklim dan lestari lingkungan dari Kemenkes loh ya, itu pedomannya. Kemudian juga mungkin bisa juga dipergunakan adalah sistem peringatan dini tuh. Harusnya kita kemarin menyarankan bahwa ada sistem informasi terpadu ya yang memadukan data iklim gitu ya, data iklim dari BMKG dan BRIN, sehingga nanti memprediksi kira-kira lonjakan penyakit tuh ketika BMKG di cuaca seperti apa, nanti BRIN juga memadukan datanya gitu ya, bisa memprediksi sebetulnya dengan lonjakan penyakit, dan itu bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi itu sistem peringatan dini dibangun. Kalau untuk fasilitas kesehatan primer sebetulnya fasilitas kesehatan yang puskesmas klinik sudah menerapkan misalnya si Kelim kan. Ya teman-teman tahu kan si Kelim bahwa menerapkan sistem kelola limbah yang medis yang aktif dari Kemenkes juga setahu saya. Coba nanti cek deh, ada situs Kelim gitu ya. Kemudian juga ada manajemen logistik medis gitu kan. Kemudian ada fasilitas mungkin tadi disebut tahan bencana, bisa dilakukan penilaian kerentanan yang rutin melalui pendekatan WASPID ya, setahu saya water sanitation and health facility improvement tool. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk masyarakat ya pemberdayaan kader jangan lupa gitu. Itu aja sih, melatih kader posyandu, karena kader ini menjadi ini ya di Indonesia kayak multitasking dan banyak sekali pengetahuannya kader yang selalu dilatih gitu ya. Mungkin itu sih dan saling sharing dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Dokter Alina. Terima kasih Dokter Agus sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Makasih dok. Semoga semuanya bermanfaat dan perlu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian, udah ada link post testnya yang mungkin bisa dikerjakan dari sekarang. Dan satu lagi ada saya baca juga dari Dr. Karen dari KSUI yang menanyakan terkait dampak dan radikal bebas, apakah ada vitamin atau mineral atau suplemen lain yang direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari agar memitigasi efek dari radikal bebas tersebut. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menghindari efek dari perubahan iklim yang tadi disebutkan. Ya, silakan untuk Dokter Diana atau Dokter Tita, bisa juga Dokter Flora untuk bisa menjawabnya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dokter Karen. Kali ini saya akan coba menjawab. Jadi memang paling ideal adalah kita
pastikan dulu memang itu cukup atau tidak si antioksidan dalam tubuhnya itu. Bisa caranya kalau yang tradisional atau pekerjaan Indonesia apa? Caranya yang standar itu menggunakan FFU karotenoid tadi. Jadi dasar pertanyaan, ditanyakan pola makan dan segala macam supaya dapat gambaran kira-kira kadar dalam tubuhnya cukup atau tidak. Itu. Kemudian dan sekarang ada metode lagi sih untuk mengukur kadar tubuh yang bisa mengetahui dia cukup atau tidak. Jadi apabila kurang, kita baru berikan suplementasi supaya tidak berlebihan juga karena kan kita juga wajib lakukan quaternary prevention. Kalau kita hajar semuanya kita kasih suplemen, jadi kita misalkan jualan suplemen ya jadi quaternary preventionnya nggak jalan. Semua kita infus itu vitamin gitu. Quaternary preventionnya tidak jalan. Jadi kita tetap harus screening yang mana yang benar butuh. Jadi ada kondisi khusus yang butuh, misalnya orang tua, ibu hamil, yang sedang sakit, itu yang mungkin butuh yang kemungkinan besar bukan pasti ya, kemungkinan besar membutuhkan suplementasi antioksidan dan mineral tadi. Cuman kalau untuk rutin untuk semua orang yang sehat sih tidak dianjurkan karena itu tadi kita tetap harus memegang quaternary prevention. Jadi ya bisa dengan mengukur tadi atau dengan FFQ quaternary tadi. Gitu. Jadi memang tidak dianjurkan ya karena untuk rutin semua secara blind diberi suplemen vitamin dan mineral karena yaitu kita punya satu lagi yaitu quaternary prevention yang kita tidak boleh langgar. Seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Dr. Diana atau Dr. Jordan apabila ada yang ingin tambahkan. Terima kasih kepada Dr. Tirta yang sudah menjawabnya dengan waktu yang sudah cukup lama. Maka saya menutup diskusi dari sesi tanya jawab ini. Sekarang kita sudah memulai untuk mengerjakan bagian dari post test. Ya, acara berikutnya yang itu pengisian post test. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengisi post test yang telah disediakan oleh panitia di chat Zoom. Dipersilakan dari menit sekarang 10 menit. Dipersilakan untuk mengerjakan post testnya waktu 10 menit. Terima kasih. Kepada para peserta ada pengumuman yang paling membahagiakan yaitu nilai tertinggi post test untuk 2 orang akan mendapatkan uang elektronik masing-masing 50.000. Pastikan untuk menjawab post test dengan benar dan nilai yang tertinggi. Dipersembahkan oleh PPDS SPKKLT Angkatan 4.
MC Dr. Ariana Widiawati, Diploma of Amed, Dr. Emirianti Mas, Sekretaris Dr. Agnia Rika, Dr. Helena Nurhayati Mas, Seksi Acara, Dr. Diana, Dr. Flora Viola, Seksi IT, Dr. Nurul Larasati, BMed Sains, Seksi Kerohanian, Dr. Ota Turdiansa, narasumber Dr. Yordal Pradiksa, Dr. Tirta Damawan Susanto, MKSPSH, Dr. Diana. Terima kasih. Soalnya susah-susah ya Dokter Ariana ya. Tapi Oh, masa sih, Dok? ada satu soal yang hati-hati tuh. Saya juga salah Oh, kayaknya itu. oh ya, Takutnya nanti takut takutnya lihat jawabannya bener nggak tuh ya antara mediator, provider, ya fasilitator. nanti Hati-hati tuh. nanti panitia akan memberikan jawabannya ya. Boleh ya buat Silakan. belajar. Nanti Enggak, akan kita diberikan bisa lihat, jawabannya enggak di kita akhir. soalnya kita bisa lihat skornya, lihat skor langsung keluar kok jawabannya. Cuma kita bisa tahu salah di mana. Cuma pas saya klik saya jadi rada bingung yang tadi yang saya sebut itu. Fasilitator, provider, mediator itu.
Karena saya juga salah jawab di Oh situ. ya, Mungkin hati-hati jawabnya. baik-baik. Perlu klarifikasi tuh, bahaya juga tuh. Kapan fasilitator tadi Ya, bilang mediator, provider, dan fasilitator ya, hati-hati juga tuh. siap dokter. Nanti mungkin dokter Agus yang paling tinggi nilainya. Bukan main tinggi, cuma bagaimana menentukan fasilitator, provider, and moderator layanan primer terkait dengan iklim gitu. Nah itu masa harus hati-hati juga. Makasih. Baiklah, waktu sudah selesai, maka sekarang akan diumumkan siapa pemenangnya. Pemenangnya yang pertama adalah selamat untuk Febrina Suci dari laboratorium. Kemudian yang kedua, Dr. Muhammad Hussein Fajar dari Poli Umum. Selamat untuk mereka berdua. Ya.
Untuk kedua pemenang bisa menghubungi WA yang dari panitia menuliskan di kolom chat. Screenshot. Untuk dua pemenang dimohon untuk on cam supaya untuk on cam. Oh ya, untuk semuanya peserta dimohon untuk on cam agar kita bisa mendokumentasikan webinar ini dan kita bisa masukkan ke YouTube. Ya, screenshot kepada Dr. Nurul bagian IT. Silakan Dr. Dr. Ronario, Dr. Arvid, Dr. Esti. Mohon di on cam. Ya, Dr. Arvid. Mohon izin. Mohon izin untuk Dr. Ronario. Mohon izin untuk Prof. Indah Widya Heni. Ya, baiklah. Kita mulai untuk dokumentasi. Mohon maaf, Dr. Arvid. Ya, Dr. Arvid. Ya, baik. Kita mulai. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, lanjut. Ya, Dr. Arvid. Ya, 1, 2, 3. Mohon panitia. Mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Untuk ini saya mendelegasikan kembali kepada teman sejawat saya, Dr. Emi Rianti, sebagai penutup. Silakan, Dr. Emi Rianti. Terima kasih, Dr. Aryana. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara seminar perubahan iklim, strategi, dan penanganan untuk kesehatan optimal telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menghadapi tantangan kesehatan akibat perubahan iklim di masa mendatang. Saya Dr. Emir dan rekan sejawat saya Dr. Aryana selaku MC dan moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Tak lupa terima kasih kepada seluruh pengajar dosen kita yang sudah berkenan hadir dalam acara ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, ada Dr. Tirta, Dr. Diana, dan Dr. Yordan, dan juga kepada tim panitia Angkatan 4 yang sudah merencanakan, menyusun acara ini dengan baik. Beri tepuk tangan dulu kepada Ketua Panitia acara ini, Dr. Tirta Susanto, MKes. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Selamat teman-teman. Terima Sukses kasih selalu. semuanya. Terima kasih, Terima dokter. kasih ya. Sukses selalu. Terima kasih, Dok. Positif ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Ya, Mas Joko.